Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho, nomor induk mahasiswa 18315112880. Pengampu mata kuliah metode penelitian yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filsafat, hakikat, dan metode ilmiah. Filsafat metode penelitian. Perkembangan filsafat penelitian terdiri dari prapositivisme, positivisme, dan postpositivisme. Perbandingan tiga filsafat tersebut yaitu prapositivisme, yaitu realitas berkembang secara alamiah. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti pasif menggambarkan apa yang diamati. Positivisme yaitu realitas teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan determinisme atau sebab akibat, bebas nilai, relatif, tetap, dan terukur. Metode penelitian kuantitatif dan deduktif, melakukan eksperimen, mencari pengaruh. Sedangkan postpositivisme yaitu realitas bersifat holistik atau utuh, dinamis atau tidak tetap, kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Metode penelitian kualitatif dan induktif, memahami makna realitas yang kompleks, mengkonstruksi fenomena. Bisa dikatakan perbandingannya yaitu prapositisme, metodenya kualitatif, realitas bersifat alamiah. Positivisme, metodenya kuantitatif, hasil research dan development. Dan postpositivisme yaitu metodenya kualitatif serta mencari makna. Hakikat penelitian, cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara metode penelitian berbeda dalam setiap zaman. Pada zaman dahulu, metode penelitian dilakukan dengan cara 1. Coba-coba yang terkadang hasilnya tidak sesuai atau error, dari pengalaman sendiri atau orang lain dan dari naluri. Hasil dari metode penelitian pada zaman dahulu perkembangannya lambat, sedangkan pada zaman modern dilakukan dengan cara coba-coba atau dioptimumkan. Pengalaman, baik dari pengalaman sendiri maupun orang lain, spekulasi, dan metode ilmiah scientific approach. Hasil dari metode penelitian pada zaman modern ini perkembangannya cepat. Komponen metode penelitian terdiri dari cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan ciri-ciri keilmuan. 1. Rasional, dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. 2. Empiris, dapat diamati indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Dan ketiga, sistematis, proses yang digunakan menggunakan langkah yang logis. Kriteria data penelitian. Valid, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya, korban tsunami 900.000 orang dilaporkan berbeda-beda. Reliable, menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Misalnya, peserta penlog 50 orang, sumber ditanya tetap 50 orang sampai kapanpun. Dan objektif, derajat persamaan persepsi berkenaan dengan kesepakatan antara banyak orang, interpersonal agreement. Misalnya, data peneliti berbeda pada satu objek, berarti data tidak objektif. Macam-macam data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari diskrit atau nominal dan kontinum atau hasil pengukuran. Kontinum atau hasil pengukuran terbagi lagi menjadi 3, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Data kualitatif yaitu data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Dan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dibedakan menjadi 2. 1. Diskrit atau nominal, data yang hanya didapat
digolong-golongkan secara terpisah, diskrit atau kategori. Data diperoleh dari hasil menghitung. Misal, dalam satu kelas telah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri dari 30 pria dan 20 wanita. Kontinum, data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Misal, juara 1, 2, 3. Atau data yang dinyatakan dalam skala dengan jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Data kontinum rasio. Data kontinum rasio adalah data yang jaraknya sama dan punya nilai 0 mutlak. Misal, berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Data ini juga dapat dirubah ke dalam interval dan ordinal atau dapat dijumlahkan atau dikalikan. Data kontinum interval. Data kontinum interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0, absolut atau mutlak. Misal, skala termometer. Walaupun ada nilai 0 derajat Celcius tetapi tetap ada nilainya. Data interval dapat dibuat menjadi data ordinal atau peringkat. Tujuan penelitian yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yaitu untuk memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Memahami masalah. Peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan masalah. Peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi masalah, yaitu peneliti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu perbedaan aksioma dasar, perbedaan proses penilaian, dan perbedaan karakteristik penelitian. Perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Aksioma dasar, sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan penilai. Metode kuantitatif, tunggal, konkret, teramati, independen, sebab akibat atau kausal, cenderung membuat generalisasi dan cenderung bebas nilai. Sedangkan metode kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Interaktif tidak dapat dipisahkan, timbal balik atau interaktif, transferability, atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu, dan terikat nilai. Karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat dari 1. Desain. Desain dari metode kuantitatif yaitu spesifik, jelas, rinci, mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain metode kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. 2. Tujuan. Tujuan metode kuantitatif yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan dalam metode kualitatif menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. 3. Teknik penelitian. Teknik penelitian metode kuantitatif terdiri dari eksperimen, survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan pada metode kualitatif terdiri dari partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, triangulasi. 4. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan metode kuantitatif terdiri dari tes, angket, wawancara, instrumen yang telah standar. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan pada metode kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen, catatan, rekaman, kamera, handycam, dan lain-lain. 5. Data. Karakteristik data pada metode kuantitatif yaitu kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan karakteristik data pada metode kualitatif adalah deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan lain-lain.
Nah, sampel atau sumber data. Karakteristik sampel atau sumber data pada metode kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Dan karakteristik metode kualitatif yaitu kecil, tidak representatif, purposif, berkembang selama proses penelitian. 7. Analisis. Analisis pada metode kuantitatif yaitu setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik. Sedangkan pada metode kualitatif adalah terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif mencari pola, model, tema, dan teori. 8. Hubungan dengan responden. Karakteristik dalam hubungan dengan responden pada metode kuantitatif yaitu berjarak, bahkan sering tanpa kontak. Peneliti merasa lebih jangka pendek, sedangkan pada metode kualitatif empati dan akrab, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan, dan berjangka lama. 9. Usulan desain. Usulan desain metode kuantitatif luas dan rinci, literatur berhubungan dengan masalah dan variabel yang teliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Sedangkan dalam metode kualitatif, singkat, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, prosedur bersifat umum, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Kapan penelitian dianggap selesai dalam metode kuantitatif? Penelitian dengan metode kuantitatif dianggap selesai bila setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Dan kapan penelitian metode kualitatif dianggap selesai? Penelitian dengan metode kualitatif dianggap selesai setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Dalam proses penelitian, metode kuantitatif bersifat linear, sedangkan metode kualitatif bersifat sirkuler. Demikian tadi pembahasan dari saya tentang filsafat, hakikat, dan metode ilmiah. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan, saya haturkan mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yaitu Bapak Muhammad Mabrur Taufik SAG, Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG, SEMM atas ilmu dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.